Hai semuanya, jadi kembali lagi ke YouTube channel saya, Newayan Pipit Pranika. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai simple past tense. Apa sih simple past tense itu? Yuk simak video berikut ini. Nah, yang pertama kita bahas mengenai pengertian simple past tense. Jadi, simple past tense adalah tenses yang digunakan untuk mengungkapkan atau mendeskripsikan suatu kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Contoh, misalnya kemarin kalian membeli sebuah buku. Jika kalian ingin mengungkapkannya dalam bahasa Inggris, kalian bisa menggunakan simple past tense untuk mendeskripsikan suatu kejadian di masa lalu. Nah, contoh lain misalnya, saya pergi ke Surabaya 2 bulan yang lalu. I went to Surabaya 2 months ago. Nah, jadi itu merupakan kalimat dari simple past tense. Oke, sekarang kita bahas ke time signal atau keterangan waktu. Biasanya kita menggunakan yesterday, last week, last Sunday, last morning, atau yang lainnya. Ago, kalian bisa menggunakan seperti 2 days ago, 3 days ago, 1 month ago, atau lainnya. Selain itu kita ada this morning, atau kalian bisa menggunakan pokoknya keterangan waktu yang berhubungan dengan masa lalu. Oke, jelas ya guys. Jadi sekarang kita akan membahas mengenai penggunaan kata kerja. Nah, yang pertama, simple past tense pada kalimat positif, kata kerja selalu menggunakan kata kerja bentuk kedua atau verb 2. Nah, dalam simple past tense, kata kerja dibagi menjadi 2 jenis, yaitu regular verb dan irregular verb. Oke guys, mari kita bahas mengenai regular verb yang pertama. Pada regular verb, kata kerja ditambahkan d atau ed. Di sini ada 4 contohnya, seperti wash menjadi washed, clean menjadi cleaned, stay menjadi stayed, play menjadi played. Nah, adik-adik, jadi mungkin emang sedikit susah untuk membedakan bunyi dari kata-kata tersebut karena terdengar hampir sama. Tapi kalau kalian rajin latihan untuk mendengarkan kata-kata tersebut, mungkin akan dapat di mana perbedaannya. Next, kita bahas mengenai irregular verb. Pada irregular verb, kata kerja tidak ditambahkan ed atau d. Tetapi bentuk kata kerjanya akan ada yang berubah dan ada yang sama seperti bentuk kata kerja pada dasarnya. Nah, di sini sudah ada 5 contoh kata seperti take menjadi took, put menjadi put, eat menjadi ate, cut menjadi cut, write menjadi wrote. Nah, itu merupakan contoh dari kata-kata irregular verb. Oke adik-adik, sekarang kita masuk ke rumus dari simple past tense, yaitu yang pertama kita bahas kalimat positif, yaitu rumusnya subject plus verb 2 plus object. Contohnya, she wrote a letter yesterday. Nah, dari kalimat tersebut, kata kerja di kalimat tersebut adalah wrote. Wrote merupakan bentuk kedua dari kata kerja write atau menulis. Jadi dalam bahasa Indonesia kalimatnya akan menjadi dia menulis sebuah surat kemarin. Nah, contoh kedua yaitu I joined the English competition 2 days ago. Nah, join di sini merupakan kata kerja bentuk kedua. Nah, perbedaannya join dalam verb atau kata kerja bentuk pertama itu tidak menggunakan ed, sedangkan di bentuk kedua dia menggunakan ed. Jadi jika di bahasa Indonesia akan menjadi saya mengikuti lomba bahasa Inggris 2 hari yang lalu. Untuk contoh yang terakhir yaitu he cut the vegetables 3 hours ago. Nah, di sini merupakan kata kerja yang bentuk keduanya hampir sama dengan kata kerja bentuk dasarnya, yaitu cut. Cut dalam kata kerja bentuk pertama itu tetap tulisannya cut, yaitu C-U-T, dan bentuk keduanya juga sama bentuknya, yaitu cut, yaitu C-U-T. Jadi jika di bahasa Indonesia akan menjadi dia memotong sayurannya 3 jam yang lalu. Oke guys, paham ya untuk kalimat positifnya? Next kita bahas ke kalimat negatif. Untuk kalimat negatif, rumusnya kita menggunakan subject plus did plus not plus verb 1 plus object. Nah, did ini merupakan bentuk kedua atau kata kerja bentuk kedua dari do atau does. Sekarang masuk ke contoh kalimatnya yaitu Clara did not wash the car last week.
Nah, perlu kalian ketahui, pada kalimat negatif, kata kerja akan kembali ke bentuk pertama. Jadi, bahasa Indonesianya, Clara tidak mencuci mobil minggu lalu. Next, contoh kedua, yaitu John did not go to the office 3 days ago. Sama di sini, kata kerjanya kembali ke bentuk pertama. Jadi, untuk bahasa Indonesianya, John tidak pergi ke kantor 3 hari yang lalu. Dan contoh terakhir, yaitu I did not sleep last night. Saya tidak tidur kemarin malam. Nah, itu merupakan contoh dari kalimat negatif. Next, kita bahas ke kalimat tanya atau kalimat interrogatif. Oke, jadi di kalimat tanya atau kalimat interrogatif ini, did dibawa ke depan dan subjek ditaruh setelah did. Dan sama seperti kalimat negatif, kata kerja akan kembali ke bentuk pertama. Untuk contohnya, did you buy new shoes yesterday? Jika jawabannya ya, kalian bisa menggunakan kalimat yes, I did. Dan jika jawabannya tidak, kalian bisa menggunakan no, I didn't atau no, I did not. Oke adik-adik, jadi itu sedikit penjelasannya. Next, kita simak percakapan singkat berikut. Lisa, hi Nick, I saw you at the mall last night. May I know what did you buy? Nick, oh, I bought a new book last night. How about you, Lisa? What did you get at the mall last night? I bought this bag last night. What do you think, Nick? Wow, it's beautiful. I like the color of the bag. Thanks. Oke guys, jadi itu sedikit penjelasan mengenai simple past tense. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di bawah. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian. Thank you so much for watching and see you in the next video.